السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح صاحب الكتاب الإمام ابن عطاء الله السكندري، وإلى روح معاصره الإمام البوصيري، وإلى روح الإمام أبو عباس المرسي، وإلى روح سيدنا الإمام أبو الحسن الشاذلي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى والسيد الأعظم بقي المقدم محمد بن علي بعلوي جميع سادتنا الأبي علوي جميع أهل الطرائق الصوفية، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. المصاب من محقته الذنوب، المصاب حقا من محقته الذنوب والشهوات حتى جعلته كالشن البالي، هذا هو المنكوب المعزى، ذهبت مآكله وشهواته، ملأ بها المرحاض وأرضى بها زوجته، ويا ليتها كانت من حلال. فأول المقامات التوبة ولا يقبل ما بعدها إلا بها. مثال العبد إذا فعل المعصية كالقدر الجديد يوقد تحتها النار ساعة فتسود، فإن بادرت إلى غسلها انغسلت من ذلك السواد، وإن تركتها طبخت فيها مرة بعد مرة ثبت السواد فيها حتى تنكسر ولا يفيد غسلها شيئا. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Habibana al-Mahbub al-Murabbi al-Habib Quraish Ibn Qasim Ibn Ahmad bin Hussein bin Tahir Baharun. Begitu pula guru kita bersama Al-Habib Muhammad Ibn Alawi Al-Kaf. Dan semuanya guru-guru kita tidak saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini, jamaah Jalsatul Itsnin Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan zahir batinnya, Allah qabul hajat-hajatnya, Allah bahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, melanjutkan pembahasan kitab Tajul Arus setelah 4 bulan kita nggak bahas. 3 bulan ana berhalangan hadir. Bulan lalu pas hadir ada tamu Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, maka kita melanjutkan lagi. Al-musabu haqqan, siapa sih orang yang betul-betul dibilang orang kena musibah?
Definisi orang kena musibah itu siapa? Orang yang dikatakan kena musibah. Apakah orang yang uangnya raup, habis? Apakah orang yang bisnisnya bangkrut? Apakah orang yang kena penyakit ini, penyakit itu, nasallallahu al-afiyah? Apakah yang begini, yang begitu? La. Kata Ibn Athaillah, al-musab haqqan. Orang-orang yang betul-betul kena musibah adalah man mahaqqathu dhunub wasyahawat hatta ja'alathu kasyinnil bali. Kata Ibn Athaillah, orang yang benar-benar kena musibah itu yang sebenarnya orang yang sudah dipenuhi dengan dosa dan syahwatnya. Jadi hidupnya itu udah didominasi dengan dosanya, hidupnya didominasi dengan ngikutin syahwat, udah gak terarah hidupnya. Kemana syahwatnya mengajak, di situ dia ngikut. Apa saja yang diinginkan syahwatnya, diturutin. Itu orang-orang yang betul-betul kena musibah itu orang yang seperti itu ya ikhwan, kata Ibn Athaillah. Hadha huwal mankubul mu'azza, kata Ibn Athaillah. Inilah orang yang mankub, yang kena nakbah. Ada istilah nakbah. Nakbah itu mankub ini isim maf'ul dari nakbah. Nakbah itu artinya musibah. Dulu di tahun 48, saudara-saudara kita di Palestina mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 48 ketika Israel mulai menjajah ya, dengan bantuan Inggris dan Amerika, itu terjadi pengusiran warga Palestina besar-besaran. Sampai puluhan ribu, ratusan ribu orang Palestina yang merupakan penduduk asli yang terjajah itu harus pindah dari wilayahnya ke berbagai wilayah. Bahkan harus tinggal di kem-kem pengungsian-pengungsian. Itu peristiwa disebut Nakbah. Peristiwa itu disebut dengan istilah Nakbah. Apa arti Nakbah? Nakbah itu musibah azimah, musibah yang luar biasa. Nah kata Ibn Athaillah, orang yang sudah dikendalikan dengan dosanya, aktivitasnya dominan dosa. Sehari-hari nurut sama hawa nafsu, tunduk dengan syahwatnya. Orang yang seperti itu huwal mankubul mu'azza. Itu orang yang sedang tertimpa musibah berat, yang mu'azza, yang sudah harusnya disampaikan bela sungkawa. Itu yang seperti itu tuh. Makanya saya ingat Sayyidil Habib Qutbil Anfas Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibul ratib, pengarang ratib Al-Attas. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaAllah. Umar bin Abdurrahman Al-Attas pernah suatu saat ada salah satu anaknya yang meninggal. Begitu anak meninggal, beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas banyak yang datang takziah ke beliau. Akhirnya kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ini kok yang takziah ke saya banyak. Gara-gara anak saya meninggal. Coba andai kata saya ketinggalan sholat jamaah, enggak ada yang takziah ke saya. Kata beliau. Kata Habib Umar bin Abdurrahman, ma ahwana musibatad din 'alan nas. Musibah agama alangkah entengnya bagi orang. Kalau musibah dunia baru wah. Urusan hartanya hilang, wah. Urusan ada yang sakit, wah. Urusan jabatannya harus hilang, wah. Tapi kalau musibah agama, sholatnya ketinggalan, makan riba, zina, wal'iyadzubillah, pacaran, anak-anak muda, dan seterusnya. Biasa-biasa aja kayaknya. Ma'ahwana musibatad din 'alan nas, kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Alangkah entengnya musibah agama, orang-orang ini begitu entengnya nganggap musibah agama saat ini. Padahal kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang harusnya diucapkan takziah itu ketika kalau saya ninggalin sholat jamaah. Kalau saya ninggalin sholat jamaah sekali aja itu harusnya ditakziahin. Tapi giliran saya ninggalkan sholat jamaah, misalkan orang ninggalkan sholat jamaah nggak ada yang mengucapkan a'zamallahu ajrakum, turut berduka cita, nggak ada. Kif. Padahal itu musibah yang sebetulnya. Apalagi kalau ninggalin sholat jamaah aja seperti itu. Apalagi ninggalin sholat, apalagi sampai zina, apalagi sampai maksiat dan lain sebagainya. Itu yang mestinya diucapin bela sungkawa, tapi nggak ada. Ini nggak lain dan nggak bukan
Karena orang-orang ini menganggap begitu entengnya musibah agama. Wal'iyadzubillah. Ada salah satu ulama min syuyukhil Bukhari, termasuk gurunya Imam Al-Bukhari, ya, pernah suatu saat ketinggalan, anaknya meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia juga, akhirnya ramai karena ulama besar di zamannya, ribuan orang datang takziah kepada beliau. Begitu orang datang ribuan takziah, beliau mengatakan seperti ini. Kata beliau, sallu ala Rasulillah. Andai kata kalian ini semua sekarang datang ke takziah kepadaku. Andai kata, padahal ini urusan dunia kata beliau. Andai kata semua anakku meninggal, jangankan satu. Andai kata semua anakku meninggal dunia. Itu bagiku lebih ringan daripada aku harus ketinggalan sholat berjamaah. Jangankan satu anak kata beliau. Andai kata semua anakku meninggal dunia, masih bagiku lebih ringan daripada musibah kalau harus ketinggalan satu sholat jamaah. Nah, kalau kita kan enggak lah, wala jamaah, wala sholatnya kadang-kadang ketinggalan biasa-biasa saja. Jangankan ketinggalan jamaah, ketinggalan sholatnya biasa-biasa saja. Giliran ada uangnya sekian juta rugi ketipu, wah sebulan masih kepikiran. Giliran sakit, jasadnya sakit, mudah-mudahan Allah kasih kita afiah, sehat insya Allah. Tapi andai kata jasadnya ada ngerasakan sakit, waduh sampai kapan juga dia rasakan itu yang namanya sakit jasad. Tapi giliran sakitnya hati nggak berasa. Giliran musibah agama yang dia rasakan nggak terasa, seolah-olah nggak ada apa-apa. Wal'iyadzubillah. Nah, ini nggak lain dan nggak bukan gara-gara banyaknya dosa yang menumpuk dalam diri kita sehingga musibatud din alaina hayyinah. Musibah dalam urusan agama bagi kita itu ringan. Padahal kata Ibn Athaillah As-Sakandari, man mahaqathu dzunub wasyahawat, itu al-musab haqqan. Orang yang sudah didominasi dosanya, didominasi oleh syahwatnya, itulah orang yang kena musibah sesungguhnya. Hadza huwal mankubul mu'azza. Itulah orang yang sedang mendapatkan musibah besar, mendapatkan cobaan besar. Al-mu'azza, yang patut mendapatkan ta'ziyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari keadaan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Zahabat ma'akiluhu wa syahawatuhu mala'a bihal mirhat wa arda biha zawjatahu wa ya laitaha kanat min halal. Kata Ibn Athaillah, orang yang hidupnya dikuasai hanya dengan dosa, hanya ngikutin syahwat, kesian. Zahabat ma'akiluhu wa syahawatuhu mala'a bihal mirhat. Sehari-hari dia makan, sehari-hari dia menunaikan syahwat melalui makanan yang dia makan, pengen makan ini makan itu, cuma untuk memenuhi WC saja. Hidupnya sehari-hari cuma untuk memenuhi WC saja. Orang kalau orientasi kehidupannya cuma mikirkan urusan syahwatnya, urusan dunia, dia bukan makan untuk hidup. Kalau orang yang makan untuk hidup tuh seperti yang digambarkan oleh Sahibuz Zubat. Lakin idza nawa li aqlihi quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Kata Sahibuz Zubat, orang kalau makan tujuannya buat kuat ibadah, supaya bisa nyambung kehidupan, supaya bisa memperbanyak amal soleh, maka dia mendapatkan pahala makan sesuai dengan niatnya. Kalau ini enggak, dia makan setiap hari, dia hidup untuk makan. Hidupnya dia untuk memenuhi WC dengan kotorannya. Bas. Orang yang hidupnya dikendalikan syahwat seperti itu, enggak lebih dari itu. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, man kana hammuhu ma dakhala fi batnih kanat qimatuhu ma kharaja minhu kama qala. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang kalau yang pikirannya cuma apa yang masuk ke perutnya, pokoknya di otaknya nggak ada mikir bagaimana caranya sholat khusyuk, nggak ada mikir bagaimana caranya supaya zikir nikmat, nggak ada mikir bagaimana cara supaya husnul khatimah, nggak ada mikir bagaimana caranya supaya ngimpi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Otaknya, yang di otaknya besok makan apa ya, entar siang makan apa ya, entar sore makan apa ya, lusa makan apa ya, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Hidupnya cuma mikirin itu doang setiap hari. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang kalau pikirannya hanya terfokus kepada apa yang akan masuk ke perutnya, kanat qimatuhu ma kharaja minhu, maka harga dirinya dia enggak lebih dari apa yang keluar dari perutnya.
kotoran. Karena pikirannya cuma apa yang masuk ke perut. Berarti harga dirinya dia apa yang keluar dari perut. Hidupnya dia nggak ada bedanya dengan kotoran. Wal'iyadzubillah. Itu seperti yang dikatakan Ibn Athaillah. Wal'iyadzubillah. Hidupnya cuma begitu. Arda zaujatahu. Hidupnya cuma sekedar buat menurunkan syahwatnya. Wa ya laitaha min halal. Itu pun kalau dari yang halal. Andai itu dari yang halal. Itu pun kalau dari yang halal. Andai kata pun makannya dari yang halal. Tapi hidupnya nggak pakai ibadah, itu pun masih musibah buat dia. Apalagi kalau dari yang haram. Sallallahu alafiyah. Maka saudara, bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari keadaan ini? Keadaan orang-orang yang patut diucapkan bela sungkawan. Keadaan orang-orang yang patut dikasihani. Karena sedang tertimpa musibah seperti kita-kita ini sekarang nih. Kita yang saat ini hidupnya dipenuhi dosa. Ya, dikelilingi dengan syahwat kita, dikendalikan. Kita nggak bisa ngendirin diri kita. Syahwat kita yang mengendalikan kita. Maka apa solusinya untuk keluar dari keadaan seperti itu? Maka kata Ibn Athaillah Sakandari, fa'awwalul maqamati at-taubatu wa la yuqbalu ma ba'daha illa biha. Kata Ibn Athaillah, maka permulaan dari maqam, kalau kau ingin keluar dari keadaan ini, mendapatkan maqam mahabbah dari Allah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka awalul maqamat, langkah yang harus pertama kau lakukan adalah taubat, kembali kepada Allah Subhanahu, istighfar, taubat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Sebagaimana dosa yang kita lakukan juga setiap saat, maka taubat kita juga harus setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik. Ini ajib. Kita dengar hadis-hadis. Saya dengar dari Habib Muhammad bin Aqil Al-Attas, salah satu murid seniornya Habib Zain bin Sumait. Tapi ini faedah menarik ya Habib. Kita sering dengar hadis-hadis seperti as-salatu ila as-salah wal umratu ila al-umrah mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Ya, dari salat ke salat, dari umrah ke umrah. Antara keduanya, antara satu umroh dengan umroh lainnya, antara nunggu satu sholat dengan sholat lainnya, itu menjadi penggugur dosa dari di antara keduanya. Jadi sholat yang kita lakukan itu, kita sholat duhur, kemudian kita sholat asar. Sholat duhur sama sholat asar kita ini, sholat asar kita menjadi penggugur dosa dari waktu duhur ke asar. Kemudian kita sholat maghrib kita menjadi penggugur dosa dari asar sampai ke maghrib dan seterusnya. Tapi dosa yang digugurkan hanya dosa kecil. Dosa besar harus tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga amalan-amalan yang lain. Hampir semuanya amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang pahalanya di antara ganjarannya menggugurkan dosa. Dosa yang seperti apa? Dosa kecil. Termasuk ketika wudhu. Ketika kita wudhu basuh bagian muka, dosa-dosa muka gugur. Basuh bagian tangan, dosa-dosa tangan gugur. Basuh bagian kaki, dosa-dosa kaki gugur. Tapi dosa yang seperti apa? Dosa kecil. Itu ma'ruf penjelasannya. Nah sekarang kita termasuk istighfar. Istighfar itu menggugurkan dosa. Dosanya dosa seperti apa? Kalau nggak dibarengin dengan taubat, betul-betul dosanya dosa kecil. Sekarang pertanyaannya, kenapa amalan-amalan itu nggak dibarengin saja dengan taubat? Nggak sulit. Kamu tinggal menggerakkan hati kamu. Setiap habis sholat, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minin. Sambil tancapkan dalam hati kita, ya Allah ya Rabb, hamba nyesel atas dosa-dosa yang hamba lakukan. Ya Allah ya Rabb, hamba janji nggak melakukan dosa lagi. Walaupun Allah tahu kita ini bandel bakal ngelakuin lagi. Tapi itu upaya kita buat keluar dari zona ini nih, zona musab. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa hamba. Ya Allah ya Rabb, bantu hamba untuk gak kembali lagi. Nah ketika amalan-amalan tadi yang bisa menggugurkan dosa kecil dibarengin selalu dengan taubat, selesai. Dosa-dosa besar pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya tinggal ma yata'allaq bi huquqil ibad, yang ada kaitannya dengan hak-hak manusia. Itu berat itu. Maka jangan coba-coba dah bikin dosa sama manusia, berat. Ente harus betul-betul menunaikan haknya. Atau dia ridho baru selesai itu. Kalau enggak berat ya ikhwan, berat. Maka tadi kata beliau itu, kata faedah beliau. Kita bicara ini menggugurkan dosa tapi dosa kecil. Menggugurkan amalan ini menggugurkan dosa tapi dosa kecil. Kenapa enggak setiap amalan itu dibarengin dengan taubat? Wudhu barengin dengan taubat. Cuma gerakan hati saja.
Sholat barengin dengan tobat selesai sholat. Apapun ibadah yang kamu lakukan yang di situ ada unsur mengampuni dosanya, tapi dosa kecil yang digugurkan, sekalian sisipkan tobat di situ. Supaya dosa-dosa kita yang besar juga digugurkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah gerakkan kita untuk melakukan itu insya Allah. Ya Allah, kalau bisa kita ngelakuin itu, fa'awwalul maqamat. Maka itu jadi makom pertama kita, tingkatan pertama kita untuk menuju yang lebih tinggi lagi. Maqamur ridha, maqamul mahabbah, mendapatkan kecintaan kepada Allah. Yang puncaknya nanti adalah maqamul ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang puncaknya lagi nanti adalah husnul khatimah. Jelas ya? Berusaha, setiap saat berusaha. Wala yuqbal ma ba'daha illa biha, maka tidak diterima tingkatan-tingkatan berikutnya kecuali mulai dari tingkatan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus taubat terus-terusan seperti yang tadi dikatakan? Kenapa harus taubat terus-terusan? Di sini Ibnu Athaillah mengatakan mithalul abdi idza fa'ala al-ma'siyah kal qidril jadid. Kata Ibnu Athaillah, seorang hamba kalau melakukan dosa itu seperti satu panci yang baru. Panci kalau masih baru itu bawahnya masih bersih. Yuqadu tahtahan nar sa'afat aswad. Walaupun panci baru, mahal lagi tuh panci. Begitu dinyalakan api di bawahnya, kira-kira hitam atau enggak bawahnya tuh? Hitam pasti. Itu panci itu. Tapi bisa enggak dihilangkan hitamnya? Bisa. Fa idza badarta ila ghasliha in ghasalat min dalika sawat. Bisa dihilangkan hitamnya itu kalau kamu buru-buru nyuci lagi. Kalau bawah panci itu yang masih baru, yang begitu dinyalakan api, karena emang kan panci mau nggak mau pasti dinyalakan api di bawahnya. Kalau kamu mau bersih terus bawah pancinya, setiap dipakai dibersihkan. Setiap dinyalakan api langsung dibersihkan, itu bisa bersih. Tapi kalau ditunggu, udah dah pakai dulu seminggu, pakai dulu 2 minggu. Pakai dulu sebulan, nanti baru cuci. Wa in taraktaha wa tabakhta fiha marratan ba'da marrah, thabata as-sawad fiha hatta tankasir. Kata Ibnu Athaillah, kalau kau diamkan itu panci, sekali, 2 kali, 3 kali dipakai masak, sampai sebulan. Enggak dicuci juga bawahnya, enggak dibersihkan, enggak dikerok tuh hitamnya. Maka itu hilang, enggak bakal, itu hitam yang ada di bawah panci enggak bakal hilang, jadi permanen. Thabata as-sawad. Hitamnya itu akan jadi permanen sampai kapan? Hatta tankasir, sampai pancinya pecah, rusak. Karena udah saking banyaknya digunakan, panas dia nggak dibersihkan, sampai dia rusak bawahnya, sampai dia jebol. Wala yufidu ghasluha syai'an. Kalau udah hancur begitu bawahnya, hitamnya sudah pekat, sudah permanen. Kira-kira kalau dicuci bisa hilang atau tidak hitamnya? Nggak akan bisa. Selesai, udah tamat riwayatnya. Ini perumpamaan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini perumpamaan hati kita, ini perumpamaan diri kita. Kalau setiap kita berbuat dosa buru-buru tobat, memang sulit, nggak gampang. Kita bisa seperti betul-betul meninggalkan dosa 100%. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, insya Allah, mudah-mudahan. Tapi nggak mudah. Kita ini manusia dikendalikan oleh hawa nafsu. Kita dikendalikan oleh setan kadang-kadang. Lagi di majelis gini berasa, Masya Allah, rasanya udah nggak pengen kenal dosa. Tapi begitu keluar dari majelis, ketemu ini, ketemu itu, ngelihat handphone di kamar, balik lagi syahwatnya, pengen lagi berbuat dosa. Nah, sebagaimana kita berbuat dosa berulang-ulang, maka tobat juga harus berulang-ulang ya ikhwan. Tobat ini harus berulang-ulang, nggak bisa. Kalau kita tunggu dulu sampai lama, nanti akhirnya seperti panci yang bawahnya sudah hitam, nggak bisa dibersihkan lagi. Tapi kalau buru-buru kau bersihkan, setiap kau dosa kau minta ampun sama Allah. Setiap berbuat dosa, bahkan kalau nggak merasa sekalipun berbuat dosa, ada dosa yang nggak kau rasakan. Ada dosa yang kau lakukan tanpa kau sadari. Kalau kau lakukan secara istiqamah, tobat lagi, istighfar lagi, minta ampun lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Terus dilakukan, maka insya Allah seperti panci yang dibersihkan secara terus-menerus. Setiap habis dipakai dibersihkan, setiap habis dipakai dibersihkan. Akan terus bersih hati kita sampai kapan? Sampai husnul khatimah. Ya Rabb, ya Rabb. Mudah-mudahan Allah jaga kita sampai husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah. Ada nasihat yang bagus ini. Dari Al-Imam
Abu Nu'aim dari Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau disebutin sahabat yang anak dan bapak sama-sama sahabat, bukan radhiyallahu anhu tapi radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliaunya sahabat, ayahnya juga sahabat Sayyidina Abbas. Bahkan pamannya Nabi SAW Abbas bin Abdul Muttalib. Naam. Taib. Di sini ada nasihat menarik dari Sayyidina Abdullah bin Abbas di catatan kakinya nih, di hasyiahnya. Ya sahibadz dzambi la ta'man min su'i aqibatih. Ini jadi renungan kita bersama yang pendosa-pendosa seperti kita ini, jadi harus jadi renungan buat kita. Wahai pelaku dosa, la ta'man min su'i aqibatih. Jangan pernah kau merasa aman dari buruknya akibat dosa yang kau lakukan. Wahai para pelaku dosa, jangan pernah kau merasa aman dari buruknya dosa yang kau lakukan. Walama yatba'udz dzamba a'zamu minadz dzambi idza 'amiltahu. Apa yang terjadi setelah dosa itu lebih buruk dari dosa itu sendiri, andai kata kamu sadar. Emangnya apa saja yang terjadi setelah dosa? Fa inna qillata haya'ika mimman 'ala al-yamin wa 'ala al-shimal wa anta 'ala adz-dzambi a'zam min adz-dzambi alladhi 'amiltahu. Kamu ketika melihat dosa, ini bicara dosa yang disaksikan orang. Lala, ini ketika bicara dosa, setiap kita berbuat, ini ada malaikat pencatat amal di kiri dan kanan yang ngelihat. Nah kamu ketika berbuat dosa, malaikat itu ngelihat. Enggak malu kamu. Tidak ada malunya kamu disaksikan malaikat sebelah kiri dan kanan ketika kamu melakukan dosa. Perasaan tidak ada malu itu lebih besar dari dosa itu sendiri ya ikhwan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa dhahkuka wa anta la tadri ma Allah sani'un bika 'adzam min adz-dzamb. Habis berbuat dosa ketawa. Habis berbuat dosa seolah-olah enggak ada apa-apa. Ketawanya kamu, tertawanya kamu setelah kamu berbuat dosa. Dalam keadaan kamu enggak tahu apa balasan dari Allah yang akan Allah berikan kepada kamu. Tertawanya kamu itu lebih besar dari dosa kamu sendiri. Jangan main-main. Padahal Allah akan berikan balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil aja amal yang kau lakukan dosa, Allah ngelihat, Allah bakal balas. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Kamu habis ngelakuin dosa, kamu masih bisa ketawa. Tertawanya kamu dalam keadaan kau nggak tahu apa balasan yang akan diberikan kepada dari Allah, itu lebih besar dari dosa itu sendiri, kata Ibn Abbas. Wa farahuka bidzambi idza dhafirta bihi a'zam min adz-dzanab. Mohon maaf, berapa banyak di antara kita yang berhasil melakukan dosa senang. Nembak pacar, begitu berhasil diterima pacaran, padahal pacaran dosa, senang. Senang dengan dosa yang kamu lakukan itu lebih parah dari dosa itu sendiri. Di zaman sekarang mohon maaf nih, berapa banyak yang suka masang slot, judi slot. Banyak gak sekarang yang suka main judi slot? Hampir di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan. Wah kalau menang senang lagi. Padahal Roma Irama radhiyallahu anhu udah mengatakan, judi menjanjikan kemenangan. Bohong, walaupun kau menang itu awal dari kehancuran kekalahan. Pokoknya begitu dah. Bohong walaupun kau kaya itu awal dari, itu perkataan Kiai Haji Syekh Roma Irama radhiyallahu anhu tuh. Ente awalnya menang padahal tuh awal dari miskin. Awalnya kaya, awal dari miskin. Awalnya menang, itu ke awal dari kekalahan, dikasih menang dulu di awal. Begitu masang selot dosa tapi girang senang. La ilaha illallah. Padahal senangnya kamu ketika berbuat dosa itu lebih parah dari dosa itu sendiri. La ilaha illallah. Wa husnuka 'ala dzambi idza fataka 'adzam min adz-dzambi idza dhafirta bihi. Sedihnya kamu kalau ketinggalan dosa itu lebih besar dari dosa itu sendiri. Konser, campur laki perempuan, maksiat. Begitu mau beli tiket, ya Allah nggak dapat, sedih, ya Allah sayang banget Anda nggak dapat tiket. Padahal itu band yang Anda ngefans banget itu. Padahal isinya maksiat tuh.
Campur laki perempuan yang konser nggak pakai jilbab, maksiat dipertontonkan, nggak dapet tiketnya, sedih. Sedih gara-gara gagal berbuat dosa. Kata Ibn Abbas, huznuka ala ma fata min adz-dzambi a'zam min adz-dzambi idza dhafirta bihi. Kamu sedih karena gagal melakukan dosa, itu lebih besar daripada dosa sendiri kalau kamu lakukan. Shallu ala Rasulillah. Wa khaufuka min ar-rih idza harrakat sitra babik wa anta ala dhanab wa la yattarru fuaduka min nadharillah wa la yattaribu fuaduka min nadharillah ilaik a'zam min adz-dzambi idza 'amilta. Engkau takut kalau sampai Allah buka satir yang menutup dosa-dosamu di hadapan manusia. Engkau takut betul kalau sampai dosamu ini orang tahu, aibmu orang tahu, kau takut betul. Kita ini ya ikhwan, kita ini ya Allah kelihatannya soleh. Habib Hanif ngajar di MR Jalsa Itsnin. Fulan istiqamah ngaji Jalsa Itsnin. Tetangganya akhirnya nganggep ini orang baik, orang Masya Allah. Padahal kita ini dianggap baik sama orang gara-gara Allah tutup dosa kita. Kalau Allah buka aja tuh aib, Allah buka aja. Jangankan orang anggap baik, mau lihat kita jijik orang ya ikhwan. Apa yang mau disombongkan? Kau mau sombong dengan amalmu. Kau dihormati sama orang, kau sombong. Padahal orang menghormati engkau bukan karena amalmu. Karena Allah tutup dosamu. Karena Allah tutup aibmu. Nah, di sini Ibn Athaillah mengatakan, Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kamu takut betul kalau sampai orang tahu dosamu, tahu aibmu, kamu takut betul. Sedangkan hati kamu nggak bergetar, nggak takut ketika Allah melihat kamu sedang berdosa. Seolah-olah kau nggak masalah, Allah melihat engkau sedang berdosa. Yang kamu pikirkan hanya reputasimu di hadapan orang. Kau nggak peduli Allah melihatmu dalam keadaan berbuat dosa. Hada a'zam minadz-dzanab. Ini lebih besar dari dosa itu sendiri, ya ikhwan. Seolah-olah kau lebih takut diketahui manusia daripada diketahui Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah tutup aib-aib kita. Allah jaga kita dalam keadaan taat kepada Allah. Sisa umur kita mudah-mudahan Allah jaga dalam keadaan taat kepada Allah. Dijauhkan dari maksiat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Fattaubatu, kata Ibn Athaillah lanjutannya, maka taubat hiya allati taghsilu sawadal galab. Dialah yang mencuci hitam yang ada dalam hati. Sebagaimana kita pernah jelaskan, kata Ibn Athaillah, kita pernah jelaskan sabda Rasulullah SAW, setiap hamba berbuat dosa nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan ada titik hitam di hatinya. Setiap dia taubat hilang lagi itu titik hitam. Tapi kalau dia nggak taubat terus, titik hitam itu bertambah sampai hatinya semuanya hitam ya ikhwan. Wal'iyadu billah. Kalau hatinya sudah semuanya hitam, udah sulit buat ibadah. Maka fattaubatu, maka taubat itu hiyallati taghsilu sawadal galab. Taubat inilah yang mencuci hitam yang ada dalam hati. Fatabruzul a'mal. Maka kalau hitam yang ada dalam hati ya sudah bersih, maka bersihnya hati akan terpancar dalam amal kita. Semakin bersih hati seseorang, semakin enteng dia buat beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaiha raihatul qabul. Semakin bersih hati seseorang karena ditaubat kepada Allah, bersih hatinya, maka semakin diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fatlub minallahi ta'ala taubata daiman. Maka mintalah selalu kepada Allah agar diterima taubat-taubatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in dhafirta biha, kalau engkau bisa beruntung mendapatkan taubat dari Allah, faqad taba waqtuk, maka hidupmu telah baik, waktumu telah baik. Kenapa? Li'annaha mauhibah minallah, karena taubat itu adalah anugerah dari Allah. Enggak semua orang ya ikhwan, enggak semua orang Allah tuntun untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang Allah tuntun buat istighfar. Cuma orang-orang yang Allah kasih anugerah lah yang Allah inginkan untuk bertaubat kepada Allah. Maka kalau kita sudah duduk di majelis seperti ini,
Setiap minggu kita diajak bertaubat. Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bibarkatil hadil musyaffa'. Itu kan taubat itu ya ikhwan. Taubat itu isinya. Dituntun sama guru-guru kita. Itu artinya kita lagi dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah pilih lisan kita untuk mengucapkan istighfar, untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tanda bahwasanya kita termasuk hamba-hamba yang mudah-mudahan dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. واقضي لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية ثم إلى رب العالمين العطس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Terakhir sebelum penutup kita baca Fatihah sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, yang di Gaza khususnya. Mudah-mudahan mereka yang meninggal dunia Allah terima sebagai syuhada insyaallah. Yang sakit-sakit di antara mereka yang masih luka-luka mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita minta sama Allah bihaulih wa quwwatih wa judih wa karamih wa fadlih. Mudah-mudahan Palestina dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Israel dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Masjidil Aqsa dimerdekakan oleh Allah. Dan kita semua mudah-mudahan bisa salat di Masjidil Aqsa insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.